Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing dan buat teman-teman supaya nggak ketinggalan update terbaru dari kami, jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Oke, untuk yang pertama kita akan cek saham UNTR ya. Untuk saham UNTR kemarin tanggal 28 Juli kemarin Jumat ditutup naik 1% lebih ke level 26.650 dan harga penutupannya ini secara teknikal secara Fibonacci berada di area resistennya ya. Jadi mencoba breakout, semoga saja untuk minggu depan berhasil. Dan kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat di saham UNTR tanggal 28 Juli aslinya keluar, cuman nggak terlalu banyak, net sell 3,3 M. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari tanggal 24 secara keseluruhan untuk aslinya masih net buy 107,5 M ya. Jadi dalam satu minggu terakhir masih net buy 107,5 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham UNTR, kemarin Jumat tanggal 28 yang keluar untuk aslinya ada PK, RX, dan AK. Dan yang masih masuk untuk aslinya ZPBB ya. Dan kalau kita perhatikan untuk ZPBB-nya itu hampir seluruh transaksinya buy di saham UNTR. Valuasi transaksi dan net valuasinya nggak beda jauh. Kalau kita cek dari satu minggu terakhir dari tanggal 24, yang masuk paling banyak BBZP, masih dua broker ini sampai kemarin Jumat masih masuk. Dan untuk saham UNTR ini laporan kuartal 2-nya udah keluar ya. Untuk saham UNTR untuk pendapatannya sih naik dibandingkan kuartal 1, cuman nggak lebih bagus dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin ya. Jadi secara tahunan sih ya ini kalau menurut saya sih ya nggak jelek-jelek banget juga nggak bagus banget ya. Jadi masih bertumbuh cuman nggak signifikan kalau menurut saya ya. Jadi selama masih bertahan aja untuk pendapatan UNTR masih tumbuh ya, walaupun nggak sesignifikan tahun 2022, semoga aja untuk harga sahamnya bisa naik lagi aja, paling enggak ya ke harga sebelum bagi dividen ya, ke 31 ribuan, semoga aja sih seperti itu. Cuman untuk waktunya mungkin butuh waktu ya. Untuk saham NTR tadi untuk besok Senin, perhatikan aja di awal market apakah bisa breakout di atas 26.700 atau enggak. Kalau bisa breakout di atas 26.700, maka resisten selanjutnya, target price selanjutnya untuk saham NTR ke level 27.600-an. Tapi lihat aja di awal market gimana, semoga aja bisa breakout. Oke, itu untuk saham UNTR ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita cek saham Adaro. Untuk saham Adaro kemarin Jumat naik tipis, sempat turun di awal market itu dibuka merah dulu, malah untuk saham Adaro sempat turun ke level 2410, ditarik naik lagi. Untuk candlenya sih masih kecil. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro, untuk Adaro kemarin Jumat tanggal 28 aslinya masuk 20,6 M ya, tapi kalau kita cek dari tanggal 24 net sell 216,4 M. Jadi aslinya baru masuk itu kemarin Jumat di saham Adaro. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Adaro kemarin Jumat tanggal 28, untuk aslinya ya masuk ada AK, ZP. Untuk AK-nya net buy 25,6 M, ZP net buy 13,3 M, CC versi asing net buy 2,3 M. Kemudian yang jualan untuk aslinya kemarin Jumat di saham Adaro ada BK net sell 20,5 M, sedangkan untuk lokalnya lebih banyak yang jualan ya. Jadi untuk lokalnya net sell ditampung oleh asing, aslinya net buy. Untuk saham Adaro kalau secara teknikal untuk resistennya masih di area sini 2550, semoga aja untuk minggu depan kejemput ini resistennya ya. Semoga bisa ke area sini. Perhatikan saja level ini kalau mau taking profit, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit ambil di bawah, kiranya nggak bisa breakout ya. Tapi kalau mau entry sebenarnya nanggung, ini udah mendekati area resistennya.
Dan untuk, level harga saat ini resisten terdekatnya ya di sini aja, perhatikan garis trendline yang udah kita buat kemarin-kemarin ya. Selama nggak jebol aja ini garis trendline-nya semoga aja untuk saham Adaro bisa ngejar resisten. Oke, itu untuk saham Adaro, kalau mau entry ya agak nanggung tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Perhatikan aja level ini untuk target price-nya kalau masih naik 2.550. Dan untuk saham Adaro itu di kuartal 2 belum keluar ya untuk, laporannya Adaro. Semoga aja kalau nggak bagus ya jangan jelek-jelek banget lah, semoga aja seperti itu untuk Adaro. Kalau kita cek untuk harga komoditasnya, ini tadi udah saya cek untuk, harga batu baranya sih mengalami kenaikan ya, kemarin itu terakhir kita cek 131, tapi ini kok turun 3%, emangnya sebelumnya di harga berapa? Saham itu untuk saham Adaro ya, perhatikan saya level ini. Selanjutnya kita cek saham PTBA. Untuk saham PTBA kemarin Jumat malah turun ya, open gap bawah, turun, ada perlawanan naik sih, cuman ya pergerakannya itu masih nggak terlalu hectic ya, masih cenderung sepi. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk transaksinya PTBA kemarin Jumat ASINnya keluar 2,6 M PTBA. Kemarin Jumat tanggal 28 Juli untuk ASINnya ya masuk AD yang keluar ZB versi asing netzel 3,3 M, sedangkan untuk lokalnya lebih banyak yang jualan. Aslinya netzel, lokalnya juga netzel. Untuk saham PTBA kalau kita perhatikan hitungannya masih sepi, habis bagi dividen, harganya, pergerakan sahamnya nggak terlalu fluktuatif ya. Jadi kalau mau entry, untuk trading sebenarnya kurang pas, tapi kalau untuk invest ya agak nanggung juga ya di tengah-tengah seperti ini. Mungkin untuk beberapa hari terakhir masih konsolidasi sih untuk saham PTBA ya, untuk pergerakannya nggak terlalu lebar. Untuk resistennya masih di level 3.000 dan supportnya kalau secara Fibonacci ada di 2.550. Mungkin kalau sampai turun dan mendekati area 2550 itu kesempatan buat entry ya, kalau sampai turun ke area sini. Tapi kalau enggak, ya berarti untuk saham, PTBA ada yang ngeborong PTBA. Untuk PTBA ROE 15%, PBB-nya 1 kali lebih. Itu untuk saham PTBA ya, jadi untuk besok, kalau untuk trading mending wait and see aja dulu. Selanjutnya kita cek saham, Medco. Untuk saham Medco kemarin naik lumayan tinggi, 3,6% ya, jadi sempat turun mendekati area resisten cuma ditarik naik lagi. Untuk saham Medco masih dijaga di atas 1070, 1060 itu area supportnya. Kalau kita cek untuk transaksinya Medco, untuk Medco kemarin tanggal 28 aslinya keluar 2,7 M, kalau kita cek dari tanggal 24 dalam 1 minggu terakhir aslinya masih net buy 34 M ya, dan AVG buy-nya untuk asing di saham Medco dalam 1 minggu terakhir ini ada di 1060. 1060 ya, di area sini sih area supportnya ya. Jadi kalau mau entry ya dekat-dekat 1060 itu, momen yang cukup bagus kalau ada yang jaga harga. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Medco kemarin Jumat tanggal 28 secara keseluruhan untuk saham Medco yang jualan paling banyak MG ya, MG netzel 21,3 M,
MG-nya ini MG versi, lokal, dan untuk yang masuk untuk lokalnya ada YUCC. Untuk aslinya yang masuk BB, yang keluar AK, BK, KI. Jadi untuk saham Medco kemarin untuk transaksinya didominasi oleh lokal ya. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 24, sebenarnya, yang masuk juga lumayan banyak sih. Jadi untuk saham Medco perhatikan saja level ini ya, selama nggak jebol di bawah 1060 semoga saja masih bisa, naik lagi lebih tinggi. Tapi kalau mau entry, ya bagusnya dekat-dekat area support 1070, 1060-an. Oke, itu untuk saham Medco. Untuk laporan kuartal 2-nya apakah sudah keluar? Kayaknya belum ya, Medco, belum sih. Semoga aja, bertumbuh di harga saat ini, PBV-nya 1,1 kali, ROE-nya 19%, ROE-nya lumayan sih, tapi hutangnya gede ya, 300%. Oke, itu untuk saham, Medco ya, kalau hutangnya segini gedenya, hutangnya segini gede, jadi ini buat bayar bunga, kemudian dipotong PBB 1,1, hitungannya ya nggak murah-murah banget sih ya. Jadi kalau mau invest mungkin tunggu harganya lebih turun lagi sih amannya sih. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham Antam. Untuk saham Antam masih di area situ-situ aja ya, malah, turun perlahan ini untuk saham Antam. Kemarin minus 0,51%, kalau secara teknikal untuk supportnya masih di area sini, di area 1920-an. Kalau kita cek untuk transaksinya Antam, untuk Antam dalam 1 minggu terakhir ini aslinya netzel 65,9 M, untuk kemarin tanggal 28 untuk saham Antam aslinya netzel 32 ya, jadi aslinya jualan di saham Antam. Antam kalau kita cek lebih detail lagi kemarin tanggal 28 Juli, untuk aslinya yang jualan ada DX, BB, RX, AK, AG, TP, YU. Ini untuk nominalnya bisa, kita lihat bareng-bareng, dan yang masuk untuk aslinya BK, ZP cuman kecil ya, BK cuman masuk 1,5 M aja, ZP cuman masuk net B 1,4 M aja. Jadi untuk aslinya distribusi kemarin di saham Antam dan ditampung oleh lokal. YP, KZ, SQ, YP versi lokal, masuk. Jadi kalau mau entry di saham Antam ya momen bagusnya mendekati area support mungkin di bawah 1930 ya kalau, mau mulai average down atau nyicil lagi di saham Antam. Tapi kembali lagi disclaimer sih, semoga aja laporan kuartal 2-nya bagus untuk saham Antam dan harganya bisa, rebound lagi ya untuk saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam sih, nunggu aja laporan kuartal 2-nya gimana, tapi kalau secara teknikal untuk, level harga saat ini momen entry paling bagus saat ini di bawah 1930. Selanjutnya kita cek, saham MTKA ya, untuk saham MTKA kemarin Jumat tanggal 28 Juli turun, koreksi 2,66% ya, masih, gagal breakout walaupun sempat mendekati area resisten, tapi harganya malah turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya MDKA, apakah turunnya ini aslinya masuk? MDKA kemarin tanggal 28 Juli aslinya keluar 14,6 M, tapi kalau kita cek dari tanggal 24 dalam 1 minggu terakhir ini aslinya netzel 6,1, jadi kadang masuk, kadang keluar ya untuk aslinya di saham MDKA masih masih bimbang ya mungkin MDKA. Kalau kita cek lebih detail lagi kemarin tanggal 28 Juli untuk aslinya distribusi yang jualan KZ, AK, CCBK ya, jadi aslinya lebih banyak jualan ditampung oleh lokal, lokalnya netbuy cuman nggak terlalu banyak. Secara keseluruhan untuk saham MDKA kemarin lebih banyak yang keluar. Jadi untuk saham MDKA khususnya, perlu hati-hati sih kalau di awal market langsung dibuka merah, mending jangan buru-buru entry. Perhatikan saja level ini 3170-an ya, ini area supportnya setelah historis, semoga aja nggak jebol sih, 3170. Oke, itu untuk saham MDKA ya, ini area support terdekatnya.
untuk saham MTKA. Perhatikan aja level 1360, misal besok langsung dibuka merah, untuk resistennya masih di 3440 untuk MTKA. MTKA belum keluar. Oke, itu untuk saham MTKA ya. Kalau mau entry ya ini dekat-dekat area support bagusnya. Kalau sampai jebol di bawah 3170 ya support selanjutnya balik lagi di 2900. Tapi semoga aja nggak jebol sih. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita cek saham SMGR ya. Dan untuk saham SMGR kemarin Jumat naik 1,12% ke level 6.750. Untuk saham SMGR, coba kalau kita cek untuk transaksinya SMGR kemarin tanggal 28 Juli aslinya masuk 2,2 M. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir di saham SMGR aslinya masuk 9,4 M ya. Jadi aslinya masuk walaupun hitungannya ini belum banyak-banyak banget. SMGR kemarin tanggal 28 secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ini malahan lebih banyak yang keluar ya untuk nilainya, yang keluar SQ, OD, BK, CP, dan yang masuk KZ, ZP. Yang masuk ini asing sih. CC, ZP-nya ZP versi asing, CC-nya versi asing. Untuk lokalnya ada KZ yang masuk 7M lebih. Malahan untuk KZ versi lokal ini 100% transaksinya buy ya. Ini tidak melakukan selling sama sekali. Jadi murni akumulasi untuk KZ versi lokal di saham SMGR. Kalau kita cek dari tanggal 24 untuk lokalnya ini sih BQ, BK versi lokal masuk lumayan banyak. Dan untuk asingnya juga netbuy ya. Jadi kalau dalam satu minggu terakhir ini aslinya netbuy, lokalnya juga netbuy di saham SMGR. Ini aslinya netbuy 9,6 M ya dalam satu minggu terakhir. Dan untuk lokalnya ya ini ada BQ yang cenderung BQ, BK, AK, KZ ya. Kalau kita perhatikan dalam satu minggu terakhir untuk mereka ini ya cenderung invest. Ini kalau kita perhatikan antara valuasi transaksinya dan net valuasinya nggak beda jauh. Jadi bukan trading. Jadi semoga aja untuk saham SMGR ya ini udah mulai uptrend ya. Semoga aja sih seperti itu untuk eh, minggu depan. Kira-kira ke harga berapa ya? Kayaknya kurang pas. Jadi untuk saham SMGR ini ya, kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, untuk harga saat ini area support resistennya di sini sih kalau menurut saya ya. Untuk supportnya ada di 6.560 dan resistennya ada di 6.825. Kok 60? 75 ya harusnya. Mhm, mhm. Oke. Itu untuk saham SMGR ya, semoga bisa ini breakout lagi di atas 6.800-an. Selanjutnya kita cek saham INTP, dan untuk saham INTP kemarin naik 1,96% ke level 10.400. Kalau kita cek untuk transaksinya INTP sektor semen ya. Untuk INTP kemarin tanggal 28 untuk aslinya net sell 4,9 M, dan kalau kita cek dalam satu minggu terakhir untuk aslinya udah net sell 15,7 M. Aslinya malah keluar malah di saham INTP. Kalau menurut saya sih antara SMGR dan INTP lebih
secara teknikal lebih menarik di SMGR ya. Untuk INTP aslinya netral dalam 1 minggu terakhir dan diakumulasi oleh BQ versi lokal. Ini kalau kita perhatikan untuk BQ versi lokal valuasinya 54,9 M dan net buy 54,8 M, jadi hampir seluruh transaksinya buy ya. Jadi ada BQ versi lokal yang akumulasi di saham INTP dalam 1 minggu terakhir, dan kalau kita cek untuk kemarin aja tanggal 28 untuk INTP lokalnya lebih banyak yang jualan, lokalnya net sell, sedangkan untuk lokalnya ada BP yang masuk 8 M tapi BKRX keluar ya untuk INTP. Coba kita cek sekilas untuk fundamental perusahaannya gimana untuk saham INTP. Saat ini untuk PBV-nya 1,9 kali, ROE-nya 7% ya. Hitungannya nggak menarik ya. ROE-nya 7% ini ya nggak beda jauh lah dengan bunga obligasi. PBV-nya hampir 2 kali. Kalau kita cek untuk SMGR coba. Untuk SMGR PBV-nya lebih murah, ini 1%, untuk ROE-nya lebih kecil, 5% ya. Untuk saham saham sektor semen, gimana ya? Ya kalau disuruh milih antara SMGR dan INTP, mungkin kalau menurut saya lebih condong ke SMGR sih ya. Kilas aja ini, karena kalau kita cek lebih detail lagi mungkin butuh waktu ya buat melihat untuk fundamentalnya gimana. Untuk saham INTP mungkin seperti itu aja sih. Kalau untuk besok secara teknikal, kalau mau masuk ya sebenarnya nanggung ya di tengah-tengah seperti ini, masuknya itu ya pas di harga di bawah, di area 9.700-an aja. Oke, itu untuk saham INTP. Untuk resisten setelah historinya sih misal masih naik ada di 10.850. Oke, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.